Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kalian? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang ingin ku ketahui daripadamu. Adakah kalian menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya akan pewartaan Injil? Adakah kalian sebodoh itu? Kalian telah mulai dengan Roh. Maukah kalian sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kalian alami sebanyak itu? Masakah sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Tuhan telah menganugerahi kalian Roh dengan berlimpah-limpah, dan Ia telah melakukan mukjizat di antara kalian. Adakah Ia berbuat demikian karena kalian melakukan hukum Taurat, atau karena kalian percaya akan pewartaan Injil? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Tuhan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Ia melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus. Sumpah telah diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran, di hadapan-Nya seumur hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda anak-Mu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab,
Jangan mengganggu aku, pintu telah tertutup, dan aku serta anak-anakku telah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti, atau seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, membaca dan mendengarkan Injil hari ini dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentu tidak jauh dari pengalaman hidup manusia, diri kita, di mana kita ini banyak berelasi dengan banyak orang, tetapi kita akan tahu siapakah di antara relasi kita ini yang bisa disebut sahabat ketika kalau itu terjadi, kita mengalami kesusahan dan dimintai bantuan, relasi itu, teman itu akan bisa langsung tanggap membantu diri kita. Maka yang digambarkan dengan perumpamaan Tuhan Yesus ini adalah sebuah gambaran bagaimana Allah yang begitu berbelas kasih kepada kehidupan manusia, di mana ada dua gambaran yang ingin disuguhkan dengan perumpamaan Tuhan Yesus di sini, yaitu Allah sebagai sahabat manusia dan Allah sebagai Bapa, di mana sebagai seorang sahabat, Allah selalu mendampingi hidup diri kita. Ketika kita mempunyai kesulitan, Dia akan memberikan bantuan kepada diri kita. Dan sebagai seorang bapa, layaknya seperti seorang bapak, maka Ia akan memberikan perhatian yang besar kepada anak-anaknya. Saudari-saudari yang terkasih, tentu bagi kita dalam perjalanan hidup iman kita, hal ini bukan hal yang asing bagi diri kita. Bahkan boleh dikatakan kita akan mampu mengatakan memang Tuhan Allah itu adalah sahabat dan Bapa kita. Tetapi bagaimana jika dalam pengalaman hidup iman kita, doa-doa kita ini seringkali juga tidak didengarkan oleh Tuhan? Apakah kita masih mampu mengatakan Tuhan Allah itu sebagai sahabat atau Bapa kita? Jika hal ini terjadi, maka tentu kita bisa memperdalam bacaan Injil hari ini dengan bacaan Injil hari Minggu kemarin, di mana para rasul atau para murid Tuhan Yesus meminta kepada Tuhan Yesus, Tuhan tambahkanlah iman kami. Memang dalam sebuah penderitaan kita seringkali iman kita diuji coba, diuji apakah kita masih percaya kepada Tuhan atau tidak. Maka dengan sebuah seruan dari para murid kepada Tuhan Yesus, Tuhan tambahkanlah iman kami, semata-mata kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, bukan hanya sekedar kebutuhan apa yang kita inginkan, tetapi bagaimana kita meminta Tuhan untuk juga merawat iman kepercayaan kita kepadanya, agar meskipun di dalam segala kesulitan hidup kita, kita mampu masih berpegang pada Tuhan yang telah memberi kehidupan kepada kita.
Dan salah satu hal, bagaimanakah Tuhan tambahkanlah iman kami. Di akhir Injil, Tuhan Yesus mengatakan, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Maka saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kepada kita, selain kita meminta apa yang kita butuhkan, mari kita juga meminta kepada Bapa untuk merawat iman kita, memberikan Roh Kudus agar selalu merawat iman kita, agar di dalam segala kesulitan hidup kita, kita masih percaya kepada Tuhan.